Bab 802. Wanita Gold Digger tak berperasaan. Kenzi mengemudi sekitar setengah jam dengan taksi yang disewakan, dan datang ke sebuah restoran bernama Red Lantern di lingkungan yang ramai. Ini adalah restoran yang agak megah, didekorasi dengan gaya Hong Kong, setinggi 5 lantai, dan terdapat area parkir khusus yang luas di depan toko, cukup langka di Pulau Hong Kong, di mana harga tanah sangat mahal. Taksi berhenti, dan begitu keduanya turun dari taksi, Bryan Adam tercengang, menatap kosong ke pintu masuk restoran. Seorang wanita menawan berdiri di sana berbicara di ponselnya. Wanita itu terlihat cukup menggoda, mengenakan kemeja putih dengan kerah terbuka lebar, serta rok hitam ketat. Tidak tahu pria mana yang dia telepon, dia terus tertawa dan menggoda pihak lain dengan nada genit. Sekilas orang bisa tahu bahwa wanita itu bukanlah seorang yang baik. Apakah kamu kenal wanita itu? Kenzi memperhatikan tatapan Bryan Adam, menatap wanita itu dengan tatapan kosong sepanjang waktu, dan kemudian bertanya. Kenzi juga memperhatikan bahwa di bagian dada kemeja putih, wanita itu mengenakan label nama kerja restoran Red Lantern, Karen Zhu, manajer humas. Dia adalah istriku Karen. Aku telah mencarinya kemana-mana akhir-akhir ini, tetapi dia mengabaikanku dan tidak menjawab teleponku sama sekali. Sepertinya, dia telah berganti pekerjaan dan bekerja di restoran ini. Bryan sering melihat wanita yang mempesona itu. Wanita itu sudah menutup telepon, jadi dia berjalan mendekat dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Karen, akhirnya aku menemukanmu. Aku pergi ke klub malam beberapa kali untuk mencarimu, tetapi mereka mengatakan kamu telah berhenti. Saya ingin berbicara denganmu. Beri saya satu kesempatan lagi, saya akan bekerja keras untuk menghasilkan uang di masa depan. Tolong berhenti membuat masalah dan menikah lagi dengan saya." Kenzi dapat melihat meskipun wanita bernama Karen bukanlah orang yang baik, Bryan jelas tidak bisa melepaskan wanita itu, dan masih ingin bersamanya. Bryan Adam terlihat konyol, tapi dia juga sejenis cinta. Wanita kejam bernama Karen itu jelas tidak menyangka Bryan Adam akan muncul di hadapannya. Awalnya dia terkejut, lalu wajahnya menegang, menampakkan ekspresi jijik. "Pergi dari sini sekarang. Jangan datang untuk menggangguku, aku tidak ingin melihat atau mendengarkan kata-kata sampahmu." Bryan Adam sangat cemas, dan memohon, "Karen, jangan lakukan ini, aku bersumpah padamu, aku akan benar-benar bekerja keras untuk menghasilkan uang. Ya, tolong beri saya kesempatan lagi, saya berjanji, setelah kita menikah lagi, kamu tidak perlu melakukan apa-apa, hanya tinggal di rumah dan menjadi seorang istri setiap hari. Saya berjanji kamu akan memiliki banyak hidup bahagia di masa depan." Dia berkata dengan tergesa-gesa lalu berlutut, mengeluarkan kotak cincin, dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Lihat, aku sudah menyiapkan cincin dan selalu membawanya. Jika aku menemukanmu, aku akan memberikannya untukmu. Karen, mari menikah lagi." Di tengah keramaian, seorang pria bertubuh besar berlutut di depan pintu restoran dan melamar wanita bernama Karen. Adegan ini membuat banyak orang yang lewat berhenti untuk menonton, dan bahkan beberapa wanita juga berseru dengan suara rendah dan menatap Bryan Adam. "Dengan memberi aku cincin, apakah kamu yakin bisa memintaku untuk menikah denganmu lagi?" Wanita bernama Karen masih memiliki wajah dingin, dia tidak memandang Bryan Adam dengan baik. Dia mengambil cincin berlian di tangan Bryan Adam, melirik dengan santai, dan mencibir. "Ini hanya cincin berlian kecil, dan kamu ingin melamarku?" Bryan Adam berkata dengan cemas, "Karen, saya telah mencoba yang terbaik. Saya menghabiskan semua uang saya untuk membeli cincin berlian ini." Karen Zhu membungkuk sedikit, dan menepuk wajahnya dengan menghina, "Sadar diri, kamu tidak cukup baik untukku. Minum dengan klien sebanding dengan kerja kerasmu selama setahun. Bagaimana aku bisa kembali menikah dengan hantu malang sepertimu yang mengemudikan taksi? Aku dulu menikahimu karena kamu setidaknya memiliki rumah yang layak, tapi sekarang lihat dirimu, apa yang tersisa? Selain fakta bahwa masih ada taksi bobrok yang tersisa, apa perbedaan antara kamu dan para anak jalanan yang sial itu?" Dia berkata sambil melemparkan cincin itu jauh-jauh, dengan ekspresi jijik dan menghina. "Hei, jangan membuangnya, itu cincin yang kubeli untukmu.
Brian Adam buru-buru berlari untuk menemukan cincin itu, tetapi Karen Zhu mengabaikannya, mengangkat kepala dan dadanya, dan berjalan ke depan. Brian Adam mengambil cincin itu, berlari kembali, berlutut di depannya lagi, dan berkata dengan mata merah, "Karen, jangan lakukan ini, aku mohon, kembalilah, aku membutuhkanmu. Kamu sebaiknya tutup mulut." Wanita bernama Karen itu jelas merasa lelah direcoki. Dia menamparkan wajah Brian Adam dengan keras, lalu menunjuk ke arahnya dengan kejam, "Segera keluar dari sini. Sekarang aku harus menemani klien, aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu, anjing malang, jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil polisi dan menangkapmu." "Karen, jangan lakukan ini, aku sangat mencintaimu." Brian Adam berlutut di tanah, menutupi pipinya, dia menangis dengan menyedihkan. Kenzi diam-diam mengerutkan kening, dia tidak tahan lagi, dia berjalan mendekat, membantu Brian Adam berdiri, dan kemudian menatap wanita kejam bernama Karen Zhu. "Nona Karen, kamu keterlaluan. Seharusnya suami dan istri dapat mendukung satu sama lain selama sisa hidupnya. Bahkan jika kamu tidak ingin menikah lagi dengannya, tidak perlu menghina kepribadiannya." Seorang pria datang untuk menyela. Karen Zhu memandang Kenzi dari atas ke bawah dengan jijik, dan dia tahu bahwa pemuda di depannya mengenakan pakaian biasa, dan bergaul dengan Brian Adam pasti miskin seperti Brian Adam. Karen sangat tidak ramah, dan berkata dengan tatapan menghina di matanya, "Siapa kamu? Apakah saya membutuhkanmu untuk mengurus urusan saya? Aku memperingatkanmu, urus urusanmu sendiri. Jika kamu menggangguku, aku akan memanggil polisi dan menangkapmu." Dia meludah ke tanah dengan jijik, lalu menatap Kenzi dengan menghina, dan kemudian memutar pinggangnya menuju tempat parkir di kejauhan. Sebuah mobil Mercedes-Benz berhenti di sana, dan seorang pria berjas keluar dari mobil. Karen Zhu segera tersenyum genit, menempel padanya, menggoda pria itu. "Hehe, manajer Karen menelepon, tentu saja aku akan datang padamu." Pria berjas itu memeluk Karen Zhu sambil tersenyum, dan mencubit pantat Karen Zhu yang montok dengan satu tangan. "Oh, kamu benar-benar genit sampai mati, itu menyakitkanku." Karen Zhu setengah didorong ke pelukan pria berjas itu, genit, sambil mengusap tangan di belakang rok, keduanya berpelukan dari pintu samping restoran di sisi lain, lalu menaiki tangga. Brian Adam melihat dari jauh, menjadi semakin sengsara, air matanya kembali mengalir. Kenzi memandangnya, diam-diam menghela nafas, dan akhirnya menepuk pundaknya, menghiburnya dan berkata, "Jangan sedih lagi, wanita seperti itu tidak layak untuk kamu perjuangkan." Bab 803. Masalah kecil Sheila Hughes. Di dalam room bergaya kanton yang mewah dan elegan, Sheila Hughes yang cantik duduk sendirian di belakang meja bundar yang besar, memegang cangkir teh di kedua tangannya, terlihat sedikit gelisah. Dia sedang menunggu pria misterius bernama Kenan Harimurti untuk datang dan makan malam bersamanya. Awalnya, ini adalah hal yang sangat menyenangkan baginya, tetapi ada detail kecil yang tidak ditangani dengan baik, yang membuatnya diam-diam khawatir. Pihak lain adalah seorang pria muda, dan dirinya adalah seorang gadis yang bahkan lebih muda. Dia yang pertama kali mengundang pihak lain untuk makan malam, dan sepertinya agak ceroboh untuk bertemu pria sendirian. Dia menopang dagunya dengan satu tangan, mengedipkan bulu matanya, dan bertanya-tanya, akankah Kenan Harimurti berpikir bahwa saya adalah gadis yang sangat genit? Pertama, saya seorang gadis mengundangnya makan malam, saya datang sendirian, seolah-olah ini sedang berkencan. Apakah dia akan memandang rendah saya? Dia mengundang Kenzi untuk makan malam kali ini. Sisi baiknya, niat terbesarnya adalah berterima kasih kepada Kenzi karena telah menyembuhkan ibunya. Adapun untuk berkenalan satu sama lain dan menjadi teman di masa depan, tentu saja itu juga keinginannya, tapi ini di luar topik, dan itu akan terjadi secara alami dengan undangan makan malam ini. Awalnya, Sheila Hughes ingin ibunya datang untuk makan malam dan berterima kasih kepada Kenzi secara langsung. Lagi pula, pasien yang disembuhkan Kenzi adalah ibunya, dan jika ibunya maju untuk berterima kasih padanya, itu terlihat lebih pantas. Namun, sebelum meninggalkan rumah, Sheila Hughes khawatir ibunya adalah seorang penatua, dan dia mungkin berbicara tentang kesenjangan generasi dengan anak muda saat makan dan mengobrol, yang sebenarnya dapat mengganggu hubungannya dengan Kenan Harimurti. Jadi, dia berubah pikiran, mengatakan bahwa cuaca di luar sedang buruk, dan mungkin akan hujan, jadi dia meminta ibunya untuk tidak keluar, dan merawat tubuhnya di rumah. Selain ibunya, Sheila Hughes awalnya mengundang orang lain untuk menemaninya dan Kenzi untuk makan malam,
tentu saja sahabatnya, Lee Seulgi, yang cantik, secantik dirinya. Tapi yang membuat Sheila Hughes sedikit kesal adalah Lee Seulgi terlalu tidak bisa diandalkan. Di saat-saat terakhir, gadis itu benar-benar melanggar janji untuk ikut makan malam. Yang lebih menjengkelkan adalah gadis itu masih berkata sambil tersenyum di telepon, "Baby Sheila, maaf, saudari Seulgi telah dipaksa oleh manajer untuk mengambil foto, jadi saya akan menghargai undanganmu lain kali. Bersenang-senanglah dengan kakak laki-laki tercintamu." Dia menggodanya di telepon. Sheila diam-diam merajuk, merasa bahwa Lee Seulgi terlalu tidak tahu malu. Dia telah mengatakan kepadanya bahwa dia hanya menganggap Kenan Harimurti sebagai saudara yang sangat baik, tetapi Lee Seulgi, rubah itu, terus mengatakan bahwa dia mencintainya. Tapi dia memegang dagunya dan mengedipkan bulu matanya, melihat ke langit-langit dan berpikir, jika kita benar-benar rukun, apakah saudara Kenan Harimurti itu benar-benar akan menjadi saudara cintaku? Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu room dengan ringan, dan Sheila Hughes menebak bahwa dia ada di sini, jadi dia tersipu dan menjadi sedikit gugup. Apa yang akan Kenzi pikirkan jika melihat bahwa dia adalah satu-satunya yang makan bersamanya? Apakah dia berpikir bahwa saya ingin berkencan dengannya? Pertama kali kita janjian, kita makan berdua saja, ritme ini memang seperti kencan. Jika dia mengetahui ini sebelumnya, dia seharusnya tidak meninggalkan ibunya di rumah, tapi seharusnya membiarkan ibunya ikut. Dong dong dong, pintu room itu diketuk pelan lagi. Sheila Hughes tidak bisa memikirkannya lagi, jadi dia gigit jari dan menunjukkan senyum yang paling manis. Dia berkata sambil tersenyum, "Silakan masuk." Kenzi masuk, diikuti oleh Bryan Adam, menunjukkan senyum sopan dan berkata, "Hai, Nona Sheila, kita bertemu lagi." Ngomong-ngomong, ini temanku, Bryan Adam, dia pada dasarnya bersamaku beberapa hari ini, jadi aku memberanikan diri untuk mengundangnya ke sini juga. Mata Sheila Hughes yang berbentuk almond melebar, dan ada tambahan Tuan Bryan. Jadi Kenan Harimurti datang ke janji temu sendirian. Dia pikir untuk makan hari ini, dia akan berduaan dengan Kenzi, seperti pasangan yang sedang berkencan, yang membuat Sheila Hughes merasa sedikit malu, tetapi sekarang sepertinya tidak perlu malu sama sekali. "Halo, Nona Sheila, saya sering melihat Anda di koran, dan saya sudah lama mengenal Anda." Meskipun Bryan Adam jauh lebih tua dari Sheila Hughes, Bryan Adam hanyalah orang kecil yang tidak dikenal, sementara Sheila Hughes adalah orang yang sangat terkenal di Pulau Hong Kong, jadi ketika dia bertemu dengan Sheila Hughes sendiri, dia terlihat sedikit pendiam. "Ah, halo, Tuan Bryan, silakan duduk bersama." Alih-alih sendirian dengan Kenzi, Sheila Hughes berperilaku jauh lebih senang hati, dan tidak lagi memiliki pikiran acak, telinga memerah dan panas. Dia melirik Kenzi yang sedang duduk untuk minum teh, dan ada sedikit kebencian di matanya. Saudara Kenan Harimurti ini sangat bodoh. Ada kesempatan yang bagus, mengapa dia tidak datang sendiri? Jika itu adalah keluarga kaya seperti Gendarto, dia tidak hanya akan datang sendiri, tetapi dia bahkan akan membawa bunga untuk menyenangkan dirinya. Tanpa sadar, pikiran kecil Sheila Hughes dipenuhi dengan rasa kehilangan yang samar. Sekarang dia mulai memiliki kekhawatiran lain. Kenan Harimurti juga membawa seorang teman. Apakah itu berarti dia tidak ingin berduaan dengannya? Dia juga tidak memikirkan hubungan pribadi yang intim dengannya. Memikirkan hal itu hatinya sedikit berantakan. Meski hati Sheila Hughes sedikit berantakan, namun di wajahnya, senyum manisnya masih sangat normal. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita muda yang telah melihat dunia. Meskipun dia baru berusia 20-an, dia telah membawa terlalu banyak pengalaman hidupnya dengan membantu ibunya dalam bisnis, dan mencari orang untuk mengobati penyakit ibunya. Dia tidak akan seperti gadis kecil yang bingung dan lalai menjamu tamu. Dia sering menuangkan anggur, sering memegang gelas, lalu tersenyum dan mengatakan beberapa topik menarik. Komunikasi di meja makan dengan cepat menjadi alami dan ramah. Di tengah makan, manajer umum restoran datang dan secara pribadi mengirimkan 2 botol anggur merah yang dikemas dengan indah sebagai hadiah untuk para tamu. "Tuan Harimurti dan Tuan Bryan, ini adalah hadiah dari Nona Sheila untuk kalian berdua. Ini adalah Lafite asli tahun 1982 yang telah lama ada di toko kami." Bryan Adam tersanjung dan berkata, "Nona Sheila, Anda tidak perlu menghabiskan begitu banyak uang untuk hadiah yang begitu mahal. Saya tidak berani menerimanya. Anggur merah Lafite 1982 asli sekarang sangat langka di dunia." Dia benar,
Lafite 1982 hampir punah di pasaran sekarang, bahkan jika ada, semuanya adalah barang koleksi, dan harga anggur merah ini juga telah naik ke tingkat yang tidak dapat dipercaya.